Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Teman-teman, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman diberikan kelancaran, kesehatan, dan liburannya berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya akan bahas teman-teman, motor Vario paling warna keren, paling dicari, pokoknya mah paling susah, paling inden, pokoknya paling segala-galanya deh. Yuk kita cek aja videonya teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe dulu ya, agar channel saya berkembang, teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya, dan saya semakin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Nah ini teman-teman, ini di depan saya ada Honda Vario 125 dan 160. Nah ini motor ini benar-benar yang paling dicari gitu, paling dicari, paling lama inden gitu, jadi paling segala-galanya sih gitu. Makanya teman-teman kalau mau beli motor ini nih ya harus siap-siap aja, kalau nggak inden gitu kan ya nunggu lama, pokoknya harus sabar deh untuk motor tipe Vario ini gitu. Nah yang udah subscribe terima kasih ya, semoga kebaikan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah ini teman-teman, sekarang kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari harga dulu deh. Nah, untuk harganya ini Vario tipe tertinggi dua-duanya ya. Yang satu ISSSP dan yang satu 160 ABS. Ini harganya untuk 125 ISSP itu 24.775.000. Nah, sedangkan yang ABS dia 30.225.000. Nah, selisihnya lumayan ya, teman-teman. Ada selisih 5 jutaan. 5.500.000 teman-teman. Selisihnya 5.500.000 nih. Vario 125 dan 160 lumayan gitu. Makanya apa aja sih nanti kelebihan dan kekurangan motor ini? Yuk kita bahas teman-teman. Pertama-tama kita bahas dulu masalah bodi. Bodi dan desain. Nah, ini bodi dan desain Vario 125 dan 160 teman-teman. Nah, secara desain, nah Vario 125 dia lebih ramping, sporty ya teman-teman. Bodi-bodinya itu pada lancip-lancip gini teman-teman. Lancip-lancip. Nah, kita lihat ya. Lancip-lancip sporty gitu kan. Sedangkan Vario 160 dia relatif lebih bongsor. Tuh, lihat. Penampakan depan aja dia lebih bongsor. Nah, lebih bongsor. Jadi lebih lebar untuk Vario 160. Nah, untuk masalah bodi teman-teman suka yang mana nih? Suka 125 atau 160? Coba tulis di kolom komentar. Nah, itu dari segi bodi dan desain. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, kita lihat ya. Untuk warna ini hampir sama, warna putih. Putihnya dia putih dop, teman-teman. Nah, kita lihat dari penampakan batok kepala deh. Vario 160 dia dibuat simple ya. Ini warna putihnya dan ini dia warnanya hitam dop, teman-teman. Plastik. Elemen plastik. 125. Nah, kebalik teman-teman. Vario 125 mah ininya putih tapi cover ininya dia hitam. Nah, jadi berbeda. Hitam, putih dan hitam. Nah, sekarang untuk dasi. Nah, dasinya sama kan? Tuh dia hitam, ini putih. Dan untuk ke bawah dia sama-sama warna putih. Nah, sekarang kita bagian desain lampu, teman-teman. Kita lihat ini bagian desain lampunya semua udah pada LED dan memakai DRL. Luar biasa ya Honda. Motor 125 sudah memakai DRL di sini, teman-teman. Ganteng banget. Coba kita nyalain ya. Nah, ini 125. DRL-nya teman-teman cakep banget. Tuh. Benar-benar ganteng motor ini dan dilengkapi dengan lampu LED. Tuh. Jadi benar-benar motor ini sangat ganteng, teman-teman. Nah, sedangkan Vario 160 dia DRL-nya di sini, teman-teman. Tapi tidak bisa dinyalakan ya karena ini belum di setel gitu. Nah, untuk lampunya, nah kita lihat. Dia juga full LED. Nah, kita lihat teman-teman, suka yang mana bagian penampakan depan? Suka yang 125 atau 160? Tulis lagi kolom komentar, teman-teman. Nah, ini bagian bawah. Untuk bagian bawah, nah, kita lihat ya. Vario itu jarak antara
eh, lampu ke sini ke spakbor itu sangat tipis. Sedang Vario 160, nah dia ruangnya lega banget teman-teman. Bisa 5 jari gitu, hampir 5 sentian gitu. Jadi secara desain untuk spakbor bawah jelas Vario dia unggul teman-teman. Karena dia tampil lebih sporty kan gitu. Karena jaraknya yang terlalu jauh. Nah, sekarang kita ke bagian velg dan ban. Nah, kedua motor ini dia menggunakan ring yang sama teman-teman. Ring 14 gitu. Kalau Vario dia ukuran 90 per 80. Nah, kalau si motor yang si Vario 160 dia lebih besar ukuran bannya gitu. Tapi sama-sama ban tubeless dan FDR tuh. Kalau ini 100 per 80. Jadi lebih besar si Vario 160. Nah, kita lihat untuk profil velgnya teman-teman suka yang mana? Suka Vario 125 atau 160? Saya sih kalau lebih saya sih suka yang 160 teman-teman. Dia tampil lebih keren. Nah, sekarang ke bagian pengamanan. Nah, ini rem yang penting. Nah, untuk Vario 125 dia piringan cakramnya dia berbentuk gelombang. Nah, kalau si 160 dia masih yang biasa teman-teman. Jadi untuk piringan cakram 125 dia lebih keren dan menggunakan kaliper dia mereknya Tokicho. Nah, sedangkan si Vario 160 dia menggunakan kaliper Nissin. Nah, tapi untuk rem ini karena ini tipe ABS teman-teman. Nah, jadi jelas keunggulan ada di motor Vario 160. Udah ada sensor ABS-nya. Jadi lebih aman, lebih dari segi keamanan udahlah nggak usah diragukan lagi teman-teman kalau udah tipe ABS. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fitur. Nah, 5 juta fiturnya apa aja sih? Untuk fitur sebenarnya sama teman-teman, menurut saya hampir mirip. Engine stop system sudah tersedia 125, 160 sudah pasti. Kuncinya sudah keyless system untuk Vario 125, 160 juga udah keyless system. Dilengkapi dengan power charger. Tuh. 160 juga sama. Jadi hampir sama. Dan speedometer pun bisa dibilang kembar teman-teman. Tuh. Kembar. Tidak ada perbedaan antara 125 dan 160 gitu. Jadi secara fitur itu mirip gitu masalah fitur. Nah, sekarang ke kapasitas bagasi. Nah, ternyata kapasitas bagasi Vario 125 160 ini sama teman-teman. Kapasitasnya itu 18 liter dan dia muat untuk helm Halpes 18 liter. Nah, dan untuk kapasitas tangki bensin juga sama ternyata. Dia kapasitas tangki bensin dia ada di 5,5 km. Nah, sekarang kita ke bagian mesin, teman-teman. Ini yang paling penting. Perbedaan mencolok di sini, teman-teman. Pada 125 dia menggunakan mesin 125 ESP. Nah, sedangkan 160 dia memakai mesin ESP Plus. Nah, jadi jelas masalah power itu si Vario 160 jauh lebih unggul. Nah, terus masalah dengan konsumsi bahan bakar bagaimana? Nah, ternyata Vario 125 Honda mengklaim itu iritnya itu bisa 51,7 km per liter. Sedangkan Vario 160 dia di 46,9 km. Selisih sedikit lah. Selisih 4 km per liter teman-teman. Iritnya irit si Vario 125 gitu. Tapi kan jelas ya, ini dia punya power gitu bedanya. Dan ini kita lihat penampakan ban belakangnya dia lebih lebar 120/70 dan udah double cakram untuk Vario 160 ABS gitu. Dan kalau si 125 dia masih tromol. Nah, jelas bedanya kan mesin terus si pengamanan belakang jelas beda. Nah, sekarang kita ke sisi sebelah sini teman-teman. Untuk bagian knalpot jelas ya, Vario 125 dia sangat simpel, kecil, sedangkan Vario 160 nah dia lebih terlihat lebih lebar, lebih gambot gitu karena menyesuaikan bodi yang besar dari 160. Nah, sekarang kita ke bagian lampu, desain belakang. Untuk lampu, nah sebenarnya hampir-hampir mirip teman-teman untuk desain.
Nah, teman-teman suka yang mana nih? 125 dia lebih runcing. Nah, lebih runcing, lebih tajam, sedangkan 160 dia lebih kalem. Lebih mengotak, teman-teman. Tuh. Teman-teman suka yang mana? Nah, untuk si spakbor sama lampu sein ternyata hampir mirip, teman-teman. Tidak ada yang beda antara 125 dan 160 untuk masalah lampu sein. Nah, itu teman-teman, masalah Vario 125 dan 160. Jadi kesimpulan motor ini, perbedaannya di fitur itu, pertama fitur dari fitur ABS, keamanan fitur rem ABS, yang kedua dari komposisi mesin, terus yang ketiga dari rem cakram belakang, perbedaannya gitu, dan juga dari desain. Nah, itu teman-teman suka yang mana? Kedua motor ini memang yang terbaik, jadi silahkan aja sesuai selera. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.